Oke, kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bidang desain komunikasi visual, yaitu tentang tools atau software atau aplikasi atau alat yang biasanya digunakan untuk para desainer di Indonesia. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam alat atau media yang biasanya digunakan untuk mendesain suatu produk atau logo tertentu. Nah, di sini saya akan memaparkan perbedaan antara software CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator. Nah, ketiga ini paling banyak digunakan di seluruh percetakan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena CorelDRAW ini mempunyai kelebihan, karena kelebihannya juga ada sendiri. Dan Photoshop dan Adobe Illustrator atau AI juga mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Maka dari ini saya akan menjelaskan perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing software. Yang pertama adalah software CorelDRAW, di mana software ini adalah software yang pertama kali saya pelajari waktu di SMA. Mengapa demikian? Karena CorelDRAW itu memang muncul sudah lama, dari mulai CorelDRAW 1.0 sampai CorelDRAW X8, X7 sampai X6, dan besok ada lagi X yang lebih X lagi. Nah, maka dari itu dimana CorelDRAW ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, mempunyai manufaktur atau mempunyai sebuah sistem vektor yang cukup jelas, dimana pada saat kita mendesain nanti, kalau menggunakan CorelDRAW itu warna akan terlihat lebih spesifik lagi, dan warna tidak akan pecah karena dia bisa membuat dimensi ukuran mencapai 10 meter atau bahkan sampai 1 km, tergantung kekuatan percetakan atau plotter Anda. Maka dari itu CorelDRAW itu tidak terbatas. Meskipun Anda mau membuat ukuran backdrop ukuran 50 meter bisa, 60 meter bisa, atau baliho yang sebesar di jalan raya itu didesain memakai CorelDRAW. Nah, itulah kelebihannya. Kelebihan yang kedua dari CorelDRAW sendiri adalah dia itu mudah. Jadi tools yang digunakan itu mudah. Saya biasanya menggunakan Bezier. Bezier ini untuk mengedit gambar vektor, contoh vektor art atau vektor wajah. Nah, paling mudah menggunakan CorelDRAW karena kita bisa menggunakan pen tool atau bisa menggunakan Bezier. Kalau menggunakan Bezier itu adalah kita bisa menggunakan antara titik per titik, antara sudut mata dengan sudut mata yang sebelah sini itu bisa dibuat semacam garis dimensi, di mana terbentuklah sebuah bentuk muka atau wajah menggunakan Bezier tersebut. Maka dari itu, itulah kemudahan dari CorelDRAW. Nah, kekurangannya dari CorelDRAW sendiri, kekurangannya adalah pada saat kita menyimpan file, di mana kita menyimpan file seumpama saya masih menggunakan CorelDRAW X5 atau X6. Nah, setelah saya simpan dan klien saya atau pengguna komputer yang lain itu hanya mempunyai CorelDRAW X7, di mana versi X6 sama X5 tidak bisa dibuka di versi X7. Karena apa? Karena sistem CorelDRAW sendiri itu menggunakan sistem yang bertingkat. Jadi kalau X7 harusnya dibukanya itu ya harus di level bawahnya, tidak bisa di level atas. Berbeda dengan Adobe Photoshop yang bisa dibuka semuanya. Nah, sebelum saya menjelaskan kelebihannya Adobe, maka dari itu saya akan menceritakan kekurangannya dulu. CorelDRAW itu seperti apa? Salah satunya tadi yaitu model penyimpanannya. Yang kedua adalah model CMYK atau warna asli. Terkadang warna asli yang dihasilkan oleh CorelDRAW itu berbeda pada saat kita mencetaknya, itu mungkin kurang cerah atau mungkin kurang berselera dengan warna CMYK-nya. Maka dari itu CorelDRAW sendiri mempunyai kelemahan, yaitu kelemahan di bidang resolusi gambar, dan mungkin juga kelemahannya pada saat penyimpanan file tersebut. Terkadang juga kita menyimpan file, dan kelemahan yang sering kita lakukan adalah karena CorelDRAW ini sekarang ini memang terkadang memiliki software yang terkena virus, bisa not responding. Maka tips saya bagi Anda yang menggunakan CorelDRAW harus Ctrl S atau save as terlebih dahulu sedini mungkin.
Karena kalau Anda sudah mendesain dan desain itu hampir finish, kalau kalian lupa Ctrl+S atau Ctrl+Save, maka gambar Anda akan hilang karena not responding. Maka dari itu Anda harus mempunyai CorelDRAW dari instalan yang asli. Memang mahal guys, tapi kalau Anda tidak menginstal software yang asli, maka kekurangannya seperti itu. Akan ada expired atau kadaluarsa, di mana CorelDRAW tidak bisa menyimpan gambar berupa JPEG atau format yang lain. Itulah kelebihan dan kelemahan dari CorelDRAW. Nah, selanjutnya adalah tentang Adobe Photoshop, merupakan sebuah software yang mungkin spesifikasinya untuk mengedit sebuah foto atau mengedit sebuah gambar, di mana gambar itu berupa ilustrasi atau objek tertentu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dari Photoshop tersendiri guys, di mana kelebihannya yang pertama adalah dia itu lebih menekankan ke sistem warna. Jadi warna di Adobe Photoshop itu mungkin lebih cerah atau lebih banyak pemilihan warnanya daripada di Corel. Kalau di Corel ini kan berbasis vektor ya guys, jadi efek warnanya itu ya mungkin kurang. Kalau di Adobe Photoshop kita bisa menggunakan smooth brush, dimana Anda kalau lihat foto-foto yang seperti foto Barbie, foto yang diedit kok terlihat glowing itu menggunakan smooth G itu smooth G tools, dimana gambar bisa menjadi halus. Itu kelebihannya. Yang kedua, kita bisa memotong gambar tanpa menggunakan pen tool, alias kita menggunakan magic wand tool. Jadi dalam satu sentuhan, kalau di background belakang ini kok gambarnya berbeda dengan background aslinya, maka pemotongan pada area gambar tersebut bisa otomatis menggunakan magnet tool, atau dimana magnet untuk memotong tersebut, dimana tools yang ada di Adobe Photoshop ini memang berbeda dengan ada yang di Corel. Berbedanya seperti apa? Kalau di Adobe Photoshop ini memang dia lebih cenderung ke permainan warna, permainan efek, dimana kita bisa mengatur foto kita yang ada jerawatnya. Ini kan ada jerawatnya ya guys, jadi bisa hilang menggunakan software tools tersebut. Dan selain itu, kalau kita menggunakan Adobe Photoshop itu kita bisa bermain warna. Ada drop shadow, ada blending, ada lagi juga overlay, dimana gambar yang kita edit bisa lebih menawan, bisa lebih artistik, bisa memiliki tekstur yang berbeda dengan ada yang di Corel. Nah, itulah kelebihan dari Photoshop. Nah, kita akan menekan tentang kelemahan Adobe Photoshop. Kelemahan Adobe Photoshop ini memang banyak sekali guys. Yang pertama yang sering saya keluhkan adalah kelemahan di bidang pada saat kita mengekspor atau mengambil gambar itu memang cenderung harus menggunakan layer pertama, layer kedua, tidak bisa langsung. Kalau kita mengimport gambar di Corel itu kan bisa langsung Ctrl I, gambar langsung bisa masuk semua. Kalau bedanya di Adobe Photoshop, objek gambar yang kita masukkan itu nanti akan berbeda-beda layer. Jadi kita masukkannya itu harus satu persatu ke dalam layer tersebut. Nah, kelemahan selanjutnya adalah kita tidak bisa leluasa untuk membuat background, untuk membuat bentuk yang melengkung atau apa. Mungkin tekniknya lebih sulit ya. Tetapi ini tergantung kebiasaan. Kalau saya biasanya kalau mendesain atau membuat gambar vector art, contoh vector art wajah ya guys, saya lebih suka dengan menggunakan Corel karena dengan aplikasi atau tools Bezier ini bisa membuat garis-garis warna atau garis-garis yang bisa membuat perbedaan warna antara warna kulit yang terang dengan yang gelap. Kalau di Adobe Photoshop tidak bisa seperti itu. Jadi manualnya itu memang sangat lama. Tapi memang ya gitulah, tergantung selera. Ada yang seleranya Photoshop dan ada yang seleranya pakai Corel. Tapi kalau menurut saya kedua-duanya ini penting guys, karena Corel juga membutuhkan Photoshop dan Photoshop juga membutuhkan Corel. Sama-sama membutuhkan, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, yang terakhir yaitu Adobe Illustrator. Nah, atau orang beken menganggapnya itu AI. AI ini biasanya digunakan untuk desainer luar negeri. Kalau kita di percetakan pada umumnya pasti menggunakan Corel atau kalau nggak Corel ya Photoshop. Jarang ada yang menggunakan AI.
kecuali di wilayah Jakarta atau di luar negeri. Nah, AI sendiri merupakan perpaduan antara Corel dengan Photoshop, di mana Adobe Illustrator ini juga bisa digunakan untuk membuat logo, membuat packaging, tetapi kelebihannya itu satu, dia warnanya itu lebih tajam, dan kelemahannya satu, yaitu tekniknya semakin ribet. Hampir sama dengan Photoshop tapi tekniknya semakin ribet. Itulah AI. Karena kalau kita membuat gambar bentuk itu nanti ada layer-layer yang mungkin tampaknya itu kesulitan saat kita memotong gambar menggunakan pen tool atau bezier atau istilah yang lain, itu lebih sulit. Kalau di Corel itu simple, enak, karena saya juga pengguna Corel, jadi saya lebih suka mendesain apapun itu lewat Corel. Kalau brosur, poster itu lebih banyak lewat Corel. Kalau AI itu jarang. Mungkin kalau saya mendesain WPAP itu cocok lah. WPAP ini cocok desainnya pakai AI karena gambarnya itu lebih cereng. Dan harus membutuhkan ketelitian, guys. Kalau nggak teliti, kita menggunakan AI ya percuma. Nah, itulah penjelasan saya dari perbedaan software antara Corel, Photoshop, dan AI. Sama-sama mengedit sebuah media gambar, bisa berupa poster, backdrop, atau yang lain, tapi semuanya mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi bagi Anda para desainer, apakah Anda golongan AI, Corel, atau Photoshop, bisa komen di komentar saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Anohinvi, channelnya para desainer grafis.